Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Franciscus Regitaus, NPM 52180036. Bidang minat saya kimia fisik. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal mini saya tentang pembuatan arang aktif dari limbah sabut pinang dengan aktivator ZnCl2 dan pengaplikasian untuk limbah tahu. Industri tahu merupakan salah satu industri penghasil limbah organik. Asam cuka. Dalam industri tahu, terdapat dua macam limbah, yaitu limbah cair dan juga limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu memiliki volume yang tinggi pula. Limbah cair tahu dengan karakteristiknya mengandung banyak sekali bahan organik dan juga kadar BOD dan COD yang cukup tinggi. Menurut penelitian Samsudin et al. 2018, menunjukkan limbah cair tahu memiliki angka BOD sekitar 3,757,19 mg per liter, kadar COD sebesar 7,529,50 mg per liter, dan kadar TTS sebesar 1,067 mg per liter. Dari kadar limbah tersebut, bila dibiarkan mengalir ke badan air secara terus-menerus, akan mengganggu lingkungan seperti timbulnya bau busuk dan juga mengakibatkan kematian terhadap organisme air. Nah, dari masalah tersebut, metode yang diambil untuk mengurangi kadar COD, BOD, dan juga TTS adalah metode adsorpsi. Metode adsorpsi sendiri merupakan suatu proses penyerapan atau proses pengumpulan substansi terlarut dalam suatu larutan. Bahan yang dipilih atau diyakini mampu untuk menyerap kadar BOD dan COD dan juga TTS yang tinggi adalah pinang. Secara umum, sabut pinang mengandung flavonoid, alkaloid, hemiselulosa, selulosa, pektin, dan juga mengandung lignin dan juga lemak. Adanya kandungan bahan kimia yang tinggi pada buah pinang yang adanya kandungan Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertama, berapa kadar air, kadar abu, dan bilangan iot karbon aktif dari limbah sabut pinang. Yang kedua, berapa pH, waktu, massa, dan juga suhu optimum untuk absorpsi kadar COD dan juga BOD dari limbah tahu. Tujuan penelitian menjawab kembali rumusan masalah. Kegunaan penelitian terbagi atas dua. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penanganan kadar BOD dan COD dalam limbah tahu serta memanfaatkan limbah sabut pinang sebagai adsorben. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran tentang pengolahan limbah tahu dengan menggunakan arang aktif dari limbah sabut pinang. Yang berikut kita masuk pada tinjauan pustaka. Limbah tahu merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan tahu. Dalam proses pengolahan tahu ini menghasilkan banyak sekali limbah organik dan juga kadar BOD dan COD yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem perairan pada tanah dan juga dapat menimbulkan aroma busuk serta dapat menimbulkan kematian pada organisme air. Ini merupakan tabel komposisi kimia limbah organik tahu, di mana yang pertama, protein memiliki kadar 0,42%, lemak 0,13%,
Berikut karbohidrat 0,11%, air 98,87%, kalsium 3,60 ppm, fosfor 1,74 ppm, besi 4,55 ppm. Yang berikut COD sendiri merupakan jumlah oksigen yang diperlukan agar limbah organik yang di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Sedangkan BOD sendiri itu merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk perombakan bahan organik dalam suatu perairan oleh mikroorganisme pada suhu dan volume tertentu. Ini merupakan tabel standar baku mutu limbah cair tahu. Untuk kadar BOD yang ditetapkan atau standar baku mutunya itu adalah 150 mg per liter, COD 300 mg per liter, TSS 1000 mg per liter, dan yang berikut pH berkisar 6-9. Menurut penelitian Sirajuddin dan Harjanto tahun 2018 menunjukkan bahwa limbah cair tahu sangat berbahaya untuk dibuang langsung ke lingkungan karena mengandung kadar COD 2080 sampai 3680 mg per liter, kadar BOD-nya 1271 sampai 1741 mg per liter, dan kadar TSS-nya 1000 sampai 1433 mg per liter. Yang berikut kita masuk pada sabut pinang. Tanaman pinang mengandung berbagai macam zat kimia dengan manfaat sebagai bahan baku industri farmasi. Tanaman pinang sendiri banyak ditemukan di Cina, Taiwan, Florida Selatan, dan daerah-daerah tropis seperti di Indonesia. Ini merupakan tabel klasifikasi dari tanaman pinang. Sabut buah pinang sendiri mengandung beberapa senyawa kimia, yaitu selulosa dengan nilai 63,20%, hemiselulosa 32,98%, lignin 7,20%, dan juga lemak 0,64%. Dari komposisi kimia tersebut, sabut pinang cocok dijadikan sebagai adsorben. Yang berikut kita masuk pada karbon aktif. Karbon aktif merupakan padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon bahan yang mengandung karbon Yang berikut kita masuk pada karbon aktif. Karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon. Dihasilkan dari bahan yang mengandung karbon, dikarbonasi dan diaktifasi secara kimia maupun fisika untuk mendapatkan permukaan yang luas. Luas permukaan karbon aktif ini berhubungan dengan struktur pori yang menyebabkan karbon aktif mempunyai sifat sebagai adsorben. Menurut penelitian Sembiring dan juga Sinanggang pada tahun 2003, bahan baku pembuatan karbon aktif dapat berasal dari hewan, tumbuhan, limbah ataupun mineral yang mengandung karbon yang dapat dibuat menjadi karbon aktif.
Menurut Juliandi dan juga Yuliana tahun 2008, proses pembuatan karbon aktif terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah proses dehidrasi, yang kedua proses karbonasi, dan yang ketiga adalah proses aktivasi. Yang berikut kita masuk pada aktivasi. Nah, aktivasi sendiri merupakan proses untuk memperbesar porositas dan surface area. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar jari-jari pori yang telah terbentuk. Aktivasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aktivasi secara kimia dan aktivasi secara fisika. Aktivasi sendiri berfungsi untuk mendegradasi atau aktivasi tersebut bertujuan untuk mendegradasi atau menghidrasi molekul organik selama proses karbonasi, membatasi pembentukan tar, membantu dekomposisi senyawa organik pada aktivasi berikutnya. Yang berikut kita masuk pada seng klorida atau ZnCl2. Seng klorida ialah nama dari senyawa dengan rumus ZnCl2 dan hidratnya. Ini merupakan sifat dari seng klorida atau dengan rumus senyawa ZnCl2. Yang berikut adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan salah satu fenomena fisik yang terjadi saat molekul-molekul gas atau cairan dikontakkan dalam suatu permukaan padatan, dan adsorpsi adalah proses perpindahan massa pada permukaan pori-pori dalam butiran adsorben. Metode adsorpsi telah banyak dibuktikan sebagai metode alternatif dan juga ekonomis dalam pemisahan logam dalam perairan. Adsorpsi merupakan gejala yang terjadi pada permukaan sehingga banyak sedikitnya zat yang diadsorpsi tergantung pada luas permukaan adsorben. Yang berikut kita masuk pada materi dan juga metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Koperka dan Laboratorium Pendidikan Geologi Universitas Timor, Kelurahan Nyola, Kecamatan Diboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk pembuatan karbon dari limbah sabut pinang dan analisis kadar abu, kadar air, uji bilangan iot, serta pengaplikasian untuk limbah tahu menggunakan karbon aktif. Sedangkan proses karakterisasi karbon aktif menggunakan instrumen FTIR dan juga UV phase yang akan dilakukan di Laboratorium Energi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Berikut alat dan bahan. Alat yang digunakan bisa dilihat pada slide. Sedangkan untuk bahan yang digunakan, yang pertama adalah sabut pinang sebagai bahan dasar. Yang kedua sampel limbah tahu yang diambil dari kilometer 7 Kelurahan Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara. Yang berikut adalah ZnCl2 atau seng klorida, dan yang terakhir adalah aquadis. Berikut kita masuk pada prosedur penelitian. Yang pertama adalah preparasi. Sabut pinang yang diambil dari Kabupaten Malaka dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan. Tahap yang kedua adalah proses karbonasi. Sampel yang sudah kering ditimbang, kemudian ditanur pada temperatur 400 derajat Celcius selama 15 menit dan dihasilkan karbon aktif.
Karbon aktif yang dihasilkan digiling sampai halus dan diayak, kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100 derajat selama 3 jam. Kemudian ditimbang hingga berat karbon tersebut konstan. Berikut kita masuk pada proses aktivasi. Diambil 10 gram karbon aktif, dimasukkan ke dalam 0,5 molar ZnCl2, 1 molar ZnCl2, dan 1,5 molar ZnCl2. Kemudian dari ketiga perlakuan ini disaring yang berikut adalah proses aktivasi. Diambil 10 gram 100 gram karbon aktif. Yang berikut adalah proses aktivasi. Diambil 100 gram karbon aktif, dimasukkan ke dalam larutan 0,5 molar ZnCl2, 1 molar ZnCl2, dan juga 1,5 molar ZnCl2. Dari ketiga campuran tersebut kita saring, kemudian dibilas menggunakan aqueous sampai pH netral. Selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan didinginkan. Hasil yang didapatkan dianalisis menggunakan FTIR. Oke, ngomong salah. Ulang. Yang berikut kita masuk pada proses aktivasi. Diambil 100 gram karbon aktif, kemudian dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Yang pertama dimasukkan ke dalam 0,5 molar ZnCl2, 1 molar ZnCl2, dan 1,5 molar ZnCl2. Dari ketiga perlakuan tersebut, hasil rendaman disaring dan dibilas dengan aqueous sampai pH netral. Selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam, dan kemudian dimasukkan dalam desikator untuk didinginkan. Hasil yang didapat kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Yang berikut adalah karakteristik karbon aktif dengan ZnCl2. Yang pertama adalah penentuan bilangan iot. Dalam penentuan bilangan iot ditentukan menggunakan rumus yang ada pada slide. Yang kedua adalah penentuan kadar air. Ini merupakan rumus dari untuk menentukan kadar air. Yang ketiga penentuan kadar abu. Ini juga merupakan rumus penentuan dari kadar abu. Yang berikut kita masuk pada penentuan kondisi optimum. Yang pertama itu adalah penentuan pH optimum adsorpsi. Yang kedua penentuan massa adsorben. Yang ketiga penentuan waktu kontak optimum. Dan yang keempat adalah penentuan suhu adsorpsi. Dari keempat penentuan kondisi optimum tersebut, kita analisis menggunakan spektrometer serapan atom atau SSA. Sekian dan terima kasih.